Saudara-saudaraku, sering kita dengar orang Kristen berkata, Alkitab tidak pernah dipalsukan, Yesus adalah Tuhan, Trinitas bukan tiga Tuhan, dan penyaliban adalah fakta sejarah. Hari ini kita akan bongkar satu persatu klaim itu dengan fakta sejarah, logika yang jernih, dan ayat dari kitab mereka sendiri. Mari kita uji apakah iman mereka kokoh atau justru rapuh. Klaim pertama, benarkah Alkitab tidak pernah dipalsukan? Mereka bilang Alkitab tetap murni, tapi fakta sejarah berkata lain. Profesor Bart Ehrman menulis, kami tidak punya satu pun manuskrip asli. Semua salinan berbeda-beda dengan ratusan ribu variasi. Contohnya Markus 16 ayat 9-20. Tidak ada dalam manuskrip tertua. Yohanes 7 ayat 53 sampai Yohanes 8 ayat 11 juga merupakan tambahan belakangan. Kalau ini firman Tuhan, mengapa bisa berbeda-beda? Gereja awal pun tidak sepakat. Ada Injil Petrus, Injil Thomas, Injil Barnabas. Tapi gereja memilih hanya 4 lewat konsili politik. Jadi, siapa yang mengubah? Bukan umat Islam, tapi mereka sendiri. Klaim kedua, Yesus Tuhan atau utusan? Kalau Yesus Tuhan, mengapa dia berkata di Yohanes 17 ayat 3, Bapa satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang engkau utus? Begitu pula dalam Markus 13 ayat 32, Yesus tidak tahu hari kiamat. Pertanyaannya, apakah Tuhan bisa tidak tahu? Yohanes 14 ayat 28, Bapa lebih besar dari aku. Ini jelas menunjukkan bukti jika Yesus bukan Tuhan. Dan ironisnya ayat yang sering digaungkan oleh para pendeta dan misionaris pun mereka pelintir sendiri demi untuk meyakinkan status ketuhanan Yesus. Seperti dalam Yohanes 10 ayat 30 yang berkata, Aku dan Bapa satu. Ingat kawan, dalam ayat tersebut konteksnya kesatuan tujuan, bukan tentang kesatuan hakikat. Juga dalam Yohanes 17 ayat 22, Yesus berkata murid-muridnya juga satu. Kalau begitu, apakah murid Yesus juga Tuhan? Klaim ketiga, Trinitas Wahyu. Ingat kawanku, Trinitas bukan ajaran Yesus. Istilah itu tidak ada di Alkitab. Yesus tidak pernah berkata, sembahlah Bapa, Putra, Roh Kudus. Doktrin tersebut baru lahir di Konsili Nisea tahun 325 Masehi, yang dipimpin oleh Kaisar Romawi. Artinya, Trinitas lahir dari politik bukan wahyu. Klaim keempat, patung dan Maria. Mereka bilang, kami tidak menyembah patung, hanya menghormati. Tapi, justru dalam kitab, Keluaran 20 tegas berkata, jangan sujud menyembah patung. Sujud tetap sujud. Entah niatnya menghormati atau menyembah, itu sangat dilarang dalam kitab Keluaran tersebut. Bahkan, orang Israel membuat anak lembu emas, hanya untuk melambangkan Allah tapi tetap dihukum. Jadi intinya, sama saja dengan patung Maria atau Yesus hari ini. Klaim Kristen yang kelima, penyaliban dan kebangkitan. Katanya, penyaliban adalah fakta sejarah paling kuat. Mereka menunjukkan dalil dari Yosefus dan Tacitus. Tapi sayang kawan, Yosefus, teksnya terbukti ditambahkan oleh gereja. Sedangkan Tacitus, beliau menulis 80 tahun kemudian. Dan bukan saksi mata. Bahkan lebih parah lagi, Injil saling bertentangan. Markus versi asli berakhir tanpa kebangkitan. Dan Yohanes, Lukas, Matius semua beda cerita. Jadi secara logika pun, kalau kebangkitan sebesar itu nyata, mengapa tidak ada catatan netral dari Romawi atau Yahudi? Dan kenyataannya, ternyata itu hanya iman, bukan fakta sejarah. Klaim keenam, semua nabi bukan Muslim. Ingat kawan, Muslim artinya orang yang berserah diri pada Allah. Yesus berdoa, bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang terjadi. Tahukah Anda? Itu artinya, Yesus Muslim sejati. Beliau berserah diri hanya kepada Tuhan Allah. Bahkan, Abraham pun rela mengorbankan anaknya demi Allah, dan itulah Muslim sejati. Jadi, kesimpulannya benar. Semua nabi hakikatnya Muslim. Berserah diri pada satu Allah bukan pada Trinitas buatan manusia. Kesimpulannya jelas. Alkitab sudah berubah. Yesus bukan Tuhan, Trinitas buatan manusia. Patung dan Maria adalah penyembahan terselubung, penyaliban penuh kontradiksi. Dan semua nabi sejati adalah Muslim. Maka saudara-saudaraku, jangan tertipu oleh narasi yang indah, tapi rapuh di dasar. Islam datang bukan untuk menghina nabi-nabi, tapi untuk meluruskan ajaran yang sudah dipelintir manusia. Pertanyaannya, beranikah mereka menguji imannya dengan ayat-ayat ini? Atau hanya menutup telinga?